Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membuat video dan juga untuk mempresentasikan atau menjelaskan pelajaran tentang sejarah matematika dengan materi Pendekatan geometri untuk membangun konsep penyelesaian persamaan kuadrat berdasarkan perspektif sejarah. Nah, sebelum kita menjelaskan dari pendekatan geometri tadi, kita akan memperkenalkan diri. Oke, mulai dari saya. Saya Astriana Jamiun, asal saya dari NTT Flores Manggarai. Kebetulan saya kuliah di STKIP PGRI Sidoarjo. Kebetulan atau niat di STKIP? Niat. Oke, kalau saya dari Bojonegoro, saya juga niat kuliah juga sih di STKIP PGRI. namanya siapa, Mbak? Oh iya, nama saya dari Yuni Ekawati, lupa namanya. Saya Neta Tri Ramadhani dari Sidoarjo juga. Nah, sebelum kita melakukan atau membuat video mempresentasikan yang tadi, kita yang pertama. Oke, saya akan menjelaskan. Hoyrup menyatakan bahwa masyarakat Babilonia pada masa Babilonia kuno telah mengenal dan mampu memecahkan persamaan kuadrat walau masih terbatas. Metode yang digunakan tersebut dikenal oleh J. Hoyrup dengan nama naive geometry. Metode tersebut terangkum dalam sebuah naskah prasasti yang tersimpan di British Museum yang dikenal dengan PM 13901 nomor 1. Berikut adalah contoh dari permasalahan Babilonia sederhana, yaitu menemukan panjang sisi dari persegi yang ditemukan pada naskah prasasti yang tersimpan. 1, 2. Ngomong cuy. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh dari seperti yang dijelaskan Mbak Sri tadi. Selanjutnya, yaitu jadi permasalahan yang tertulis dalam prasasti tersebut adalah untuk mencari sisi dari persegi, di mana diketahui jumlah dari luas persegi dan persegi panjang. Sisi persegi panjangnya adalah 3/4. Yang pertama, the surface and my convertation I have accumulated 3/4. Jadi x kuadrat jika dialjabarkan dijadikan persamaan, yaitu menjadi x kuadrat plus x sama dengan 3/4, yaitu dimana kita tadi akan mencari sisi ini, mencari sisi dari persegi yang belum diketahui sisinya. Kemudian diketahui bahwa persegi panjang ini panjangnya memiliki panjang 1 cm. Kemudian lebarnya belum diketahui karena memiliki lebar yang sama dengan persegi. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, yaitu the half of one you break. Setengah and setengah you make span a rectangle here a square. Jadi diketahui bahwa ini tadi kan kita sudah tahu bahwa diketahui bahwa panjang dari persegi panjang ini adalah 1. Kemudian pada tahap kedua ini persegi panjang akan dibagi menjadi 2 bagian, sehingga pada persamaan ini setengah dikalikan 1, yaitu menghasilkan setengah. Jadi ketika persegi panjang ini dibagi menjadi 2, maka panjang sisi ini setengah, kemudian sisi yang lain itu juga setengah. Jadi setengah kali setengah atau setengah kuadrat sama dengan 1/4. Kemudian pada tahap ketiga, yaitu 1/4 to 3/4 you append 1 make 1 equal. Jadi 1/4 dan 3/4 itu dijumlahkan sehingga menghasilkan 1. Nah, ini kan persamaan kuadrat ya. Jadi mencari luas kan ini dikalikan ini Panjang ya, kali lebar.
bukan panjang kali lebar, sisi kali sisi. Benar. Nah, kan tadi diketahui bahwa pada sisi ini itu X, kemudian sisi ini diketahui dari ini yaitu setengah. Begitu juga dengan yang bawah ini X, kemudian yang bagian sisi ini itu setengah. Jadi jika digabungkan maka X plus setengah, kemudian begitu juga yang sisi kiri ini X plus setengah. Jadi ini dikalikan sisi kali sisi sehingga menghasilkan X kuadrat plus 2 kali setengah kali X ditambah setengah kuadrat, atau sama dengan 3/4 ditambah 1/4. Dari mana ini? Dari persamaan 1 dan 2. Diketahui bahwa ini X kuadrat X ini 3/4, ini 1/4. Dijumlahkan maka akan menghasilkan 1. Kemudian X plus setengah sama dengan akar dari 1, yaitu sama dengan 1. Kemudian pada tahap keempat yaitu 1/2, which you made span you tear on inside 1/2 the square line. Artinya dari ini tadi maka diketahui X sama dengan 1 dikurangi setengah, maka hasilnya adalah setengah. Jadi sisi yang belum diketahui ini atau X ini nilainya adalah setengah. 3. Nah, dari keterangan Mbak Neta tadi itu interpretasi bentuk geometris dan simbol aljabar modern dari persamaan dan penyelesaian Heurup 1990. Nah, langkah selanjutnya itu langkah pembelajaran persamaan kuadrat melalui metode Naive geometri. Yang pertama, melakukan manipulasi geometris untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang di situ siswa diminta untuk menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan strategi apapun. Di situ guru tidak membatasi metode yang digunakan agar mereka dapat memahami atau melakukan eksplorasi permasalahan. Yang kedua, menggunakan metode Naive geometri untuk menyelesaikan masalah. Di situ untuk memahami meningkatkan pemahaman tentang Naive geometri dan penggunaannya yang secara tidak langsung. Yang ketiga, mengaitkan masalah geometri dengan aljabar. Nah, di situ untuk memahami prosedur Naive geometri dan membangun pengetahuan tentang aljabar geometri, developing algebraic geometry thinking. Nah, yang keempat, menemukan rumus umum untuk menyelesaikan permasalahan kuadrat. Persamaan kuadrat. Nah, di situ itu memahami keterkaitan antara Naive geometri dan persamaan kuadrat, membangun konsep dan menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, yang selanjutnya durasi urutan pengajaran. Durasi urutan pengajaran bervariasi tergantung pada latar belakang siswa dan kebiasaan siswa dengan kegiatan penelitian kelas. Pada saat pertama kali melakukan kegiatan itu, periode setiap langkah masing-masing 80 menit. Namun, memungkinkan untuk mengurangi waktu dan langkah-langkah urutan jika siswa terbiasa melakukan kegiatan tersebut. Oke, dari penjelasan dari tadi yang kita sampaikan. Jadi kalau kita menggunakan metode Naive geometri, kita bisa menemukan rumus umum untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, di situ sekian dari presentasi Kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada tingkah-tingkah kami atau kata-kata kami yang kurang berkenan, maupun juga cara penyampaian cara penyampaian maupun materi yang kami sampaikan mungkin jauh dari kata sempurna ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa untuk video selanjutnya.